Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nafat. Pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan tentang amalan Nisfu Sa'ban. Assalamualaikum, mohon bantuan penjelasannya mengenai Nisfu Sa'ban. Apakah sebenarnya Nisfu Sa'ban itu, dan apa benar pada malam itu disunahkan melakukan amalan atau ibadah tertentu? Bagaimanakah hukumnya meyakini hal ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwa secara umum bulan Sa'ban mempunyai kekhususan tersendiri. Keterangan itu kita dapat dari hadis-hadis yang sahih yang merupakan keterangan valid dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu amal hamba diangkat ke langit. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Sya'ban merupakan bulan di mana amal soleh setiap hamba akan diangkat ke langit. Salah satu dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini. Dari Usamah bin Zaid berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah SAW, saya tidak melihat engkau puasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Rasul bersabda, bulan tersebut banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Allah, amal-amal kepada Rabb alam semesta. Maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi puasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Huzaimah. Dan yang kedua yaitu starting point atau persiapan Ramadan. Di samping itu, bulan Sa'ban yang letaknya persis sebelum Ramadan seolah menjadi starting point untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sehingga isyaratnya adalah kita perlu menyiapkan bekal ibadah untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam hal ini, mempersiapkan hati atau sisi rohaninya, Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sa'ban sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah berkata, saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sa'ban. Hadis riwayat Muslim. Mengkritisi kekuatan riwayat Amaliyah Nisfu Sa'ban. Sedangkan khusus tentang keutamaan malam pertengahan bulan atau lebih dikenal dengan istilah Nisfu Sa'ban memang ada dalil yang mendasarinya. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan derajat periwayatannya. Sebagian kalangan menggunakan dalil-dalil lemah itu dengan alasan bahwa bila suatu hadis tidak terlalu parah kelemahannya, masih boleh digunakan landasan ibadah yang bersifat keutamaan. Sebagian lain agak ketat dalam menyeleksi dalil-dalil yang dianggap dhaif sehingga semuanya dibuang begitu saja. Di antara dalil-dalil yang dianggap lemah itu misalnya hadis berikut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertajalli atau menampakkan diri pada malam Nisfu Sa'ban pada hamba-hambanya serta mengabulkan doa mereka kecuali sebagian ahli maksiat. Memang kalau kita mau jujur dengan hasil penelitian para muhaddis, riwayat hadis ini tidak mencapai derajat sahih. Ada sebagian kalangan yang menghasankan, tetapi tidak sedikit juga yang secara tegas mendoifkan. Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun mengenai keutamaan malam Nisfu Sa'ban. Begitu juga Ibnu Katsir telah mendoifkan hadis yang menerangkan tentang bahwa pada malam Nisfu Sa'ban itu ajal manusia ditentukan dari bulan pada tahun itu hingga bulan Sa'ban tahun depan. Sedangkan amaliyah yang dilakukan secara khusus pada malam Nisfu Sa'ban itu sebagian yang sering dikerjakan oleh sebagian umat Islam dengan serangkaian ritual, kami dapatkan satu petunjuk pun yang memiliki dasar yang kuat. Sebagaimana kita ketahui,
sebagian dari umat ini banyak yang mengkhususkan malam itu untuk membaca surat Yasin atau melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat minta dipanjangkan umur atau niat agar menjadi kaya dan seterusnya dan seterusnya. Memang praktek seperti ini ada di banyak negeri, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di Mesir, di Yaman, dan di negeri lainnya. Bahkan mereka pun sering membaca lafaz doa khusus yang entah bagaimana telah tersebar di banyak negeri, meski sama sekali bukan berasal dari hadis Rasulullah. Sering kita dapati bahwa sebagian umat Islam memanjatkan doa khusus pada malam nisfu Sa'ban. Di dalam doa itu mereka meminta agar Allah menghapuskan takdir yang buruk yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, seperti doa berikut: Ya Allah, jika Engkau mencatat aku di sisimu dalam umul kitab sebagai orang yang celaka atau sengsara, terhalang, terusir, atau sempit rezekiku, maka hapuskanlah ya Allah dengan karuniamu atas kesengsaraanku, keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rezekiku, dan tetapkanlah aku di sisimu di dalam ummil kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan melalui lisan Nabi-Mu yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, Lauhil Mahfuz. Ini karena memang berhujjah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya bisa menghapus apa-apa yang pernah ditulisnya di Lauhil Mahfuz dan menggantinya dengan takdir yang lain. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, Lauhil Mahfuz. Quran surat Ar-Ra'd ayat 36. Oleh sebagian ulama, lafaz doa itu dianggap bertentangan karena apa-apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz tidak mungkin dihapus karena ada sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, kecuali kebahagiaan, kesengsaraan, dan kematian. Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, kecuali penciptaan, perilaku, ajal, rezeki, dan kebahagiaan, serta kesengsaraan. Selain itu, lafaz doa itu seolah-olah menggantungkan kepada Allah apakah ingin mengabulkan atau tidak. Padahal salah satu adab berdoa adalah harus berazam atau bertekad kuat untuk dikabulkan. Sedangkan penggunaan lafaz bila engkau kehendaki seolah mengesankan tidak serius dalam memintanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, bila kamu meminta kepada Allah, maka mantapkanlah permintaanmu itu. Itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.